Pulau Jawa terdapat hutan seluas kurang lebih 2 juta hektar yang dikelola Perum Perhutani. Di beberapa wilayah, pengelolaan hutan dilakukan bersama masyarakat setempat melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat atau PHBM yang melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Namun demikian, terdapat wilayah-wilayah hutan yang belum terkelola baik. Di sana, keterlibatan masyarakat belum jelas. Kadangkala terjadi konflik antar petani penggarap. Akibatnya, hutan menjadi terlantar, lahan-lahannya dibiarkan gundul. Dalam kondisi demikian, negara tentunya harus hadir, turun tangan memberi solusi. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan tentang perhutanan sosial dengan menerbitkan Permen Nomor 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial dan Permen Nomor 39 Tahun 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dengan skema izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial atau IPHPS dilaksanakan pada hutan lindung atau hutan produksi yang tutupan lahannya kurang dari 10% dalam kurun waktu sedikitnya 5 tahun berturut-turut, atau pada lahan-lahan di mana terjadi kondisi sosial khusus, misalnya ada konflik antar petani penggarap, pendatang maupun pemilik modal. Perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dengan skema kemitraan kehutanan yang dilaksanakan di hutan lindung atau hutan produksi yang tutupan lahannya lebih dari 10% dan tidak terjadi kondisi sosial khusus, tidak ada konflik, atau yang pola PHBM-nya sudah berjalan dengan baik. Maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan memberikan perlindungan dan pengakuan dalam bentuk penerbitan surat keputusan rekognisi dan perlindungan kemitraan kehutanan. Manfaat dari program perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani adalah sebagai berikut. Jangka waktu akses legal kelola lahan adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sekali dalam 5 tahun. Insentif bagi usaha antara petani dan Perum Perhutani sesuai dengan Peraturan Nomor 39 Tahun 2017, yakni bila lahan digunakan untuk menanam tanaman pokok hutan, petani akan mendapat 70% dari hasil usaha. Sisanya 30% menjadi hak Perum Perhutani. Bila petani memutuskan melakukan budidaya ikan, silvofishery, atau tambak, ia mendapat bagi hasil 70%. Bila dilakukan budidaya tanaman multiguna, petani mendapat bagi hasil sebesar 80%. Bila dilakukan budidaya tanaman semusim dan ternak, petani mendapat 90% bagi hasil. Bila petani menjalankan usaha jasa lingkungan, ia mendapat bagi hasil sebesar 90%. Selain itu, manfaat penting lain yang didapat petani adalah ia bisa mendapat pembinaan intensif dari kementerian terkait serta perbankan. Ia bisa mendapat kepastian pasar atau serapan hasil produksi. Ia bisa memperoleh akses pembiayaan, baik itu melalui Badan Layanan Umum atau BLU maupun perbankan dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR, sehingga mendapatkan kartu tani. Kartu ini bisa digunakan untuk mendapat fasilitas subsidi sarana produksi pertanian atau Saprotan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan proaktif memfasilitasi masyarakat yang mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan di sekitar mereka tinggal, guna mendapatkan akses legal kelola lahan melalui kelompok tani, LMDH, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, serta koperasi. Pemerintah antara lain akan melakukan verifikasi administrasi, yakni melakukan pendataan by name dan by nick, maupun verifikasi teknis langsung di lapangan. Bila memenuhi persyaratan, para petani akan diberi akses legal kelola lahan hutan. Mereka akan mendapat IPHPS atau Surat Keputusan Rekognisi dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan, serta kartu perhutanan sosial yang dapat digunakan untuk pengaduan dan juga evaluasi. Bila di lokasi lahan terjadi konflik sosial, pemerintah turun tangan memberi penyelesaian yang adil melalui mediasi. Dengan begitu, konflik tidak berkepanjangan dan lahan-lahan terlantar dapat segera ditanami kembali. Untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang program ini, silakan menghubungi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kementerian LHK, atau Anda dapat pula melihat informasi di situs pskl.menlhk.go.id. Akhir kata, program perhutanan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan,
memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia merupakan wujud nawacita, khususnya poin-poin. Nawacita 1. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Nawacita 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Serta nawacita 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salam Perhutanan sosial adalah pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. Pemerintah untuk periode 2015 sampai 2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa atau HD, Hutan Kemasyarakatan atau HKM, Hutan Tanaman Rakyat atau HTR, Hutan Adat atau HA, serta Kemitraan Kehutanan atau KK di seluruh Indonesia. Alokasi tersebut dilihat pada peta indikatif dan areal perhutanan sosial atau PAPS di halaman situs psklm.menlhk.go.id. Untuk mendapatkan skema perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 sebagai implementasi Nawacita, khususnya Nawacita 1. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Nawacita 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Serta Nawacita 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sekarang, mari kita tengok lebih dalam tentang hutan desa. Hak pengelolaan hutan desa atau HPHD diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh lembaga desa, yang juga dapat didampingi oleh Pokja Percepatan Perhutanan Sosial atau Pokja PPS. Permohonan HPHD dapat dilakukan secara manual maupun online atau daring. Di samping ditujukan kepada menteri, juga ditembuskan kepada gubernur, bupati atau wali kota, kepala balai PSKL, serta KKPH setempat dengan melampirkan 1. Peraturan desa tentang pembentukan lembaga desa yang diketahui oleh kepala desa atau lurah. 2. Keputusan kepala desa tentang struktur organisasi lembaga desa, koperasi desa, atau badan usaha milik desa. 3. Gambaran umum wilayah. 4. Peta usulan lokasi yang dimohon dengan skala 1:50.000 dalam bentuk dokumen tertulis atau dalam format shapefile. Areal hutan yang dimohon dapat berupa hutan produksi maupun hutan lindung yang berada dalam wilayah administrasi desa. Terhadap permohonan yang diajukan lembaga desa tersebut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau Dirjen PSKL melakukan verifikasi administrasi. Jika semua persyaratan terpenuhi, Dirjen PSKL memerintahkan Kepala Balai PSKL membentuk tim untuk melakukan verifikasi teknis. Setelah melakukan kegiatannya, Kepala Balai PSKL melaporkan hasil verifikasi teknis kepada Dirjen PSKL. Jika semua hasil verifikasi teknis telah memenuhi persyaratan, Dirjen PSKL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat keputusan tentang pemberian HPHD. Pemanfaatan hutan yang dapat diperoleh pada hutan produksi berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan pemanfaatan hutan desa pada hutan lindung tidak dapat memanfaatkan hasil hutan kayu atau penebangan pohon. HPHD berlaku hingga 35 tahun dengan evaluasi sekali dalam 5 tahun. HPHD bukan merupakan hak kepemilikan serta tidak dapat dipindahtangankan atau diagunkan. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatannya, masyarakat mendapat pendampingan sejak saat usulan permohonan hingga pengembangan usaha. Di samping itu, hak yang didapat masyarakat antara lain perlindungan dari gangguan, mengelola serta memanfaatkan hutan, dan lain-lain. Sementara itu, kewajiban yang harus dipenuhi antara lain memberi tanda areal kerja, menyusun rencana kegiatan dan pelaporan, penanaman dan pemeliharaan, tata usaha hasil hutan, membayar provisi sumber daya hutan,
serta mempertahankan fungsi dan perlindungan hutan. Untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang perhutanan sosial, silakan menghubungi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kementerian LHK. Atau Anda dapat melihat informasi di situs pskl.menlhk.go.id. Dengan perhutanan sosial, maka masyarakat menjadi legal dalam kawasan hutan. Program-program pemerintah dan CSR dapat masuk ke masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Izin tidak diperjualbelikan, tidak menanam sawit di areal perhutanan sosial, dan tidak dapat diwariskan. Salam 5 Jari.